Horas, salam Pancasila. NKRI harga mati. Posisi jam 4.30 pagi. Oke CP, Opung mau membuat latihan soal-soal dulu untuk kelas 8 masalah garis ini. Persamaan garis ya. Ini untuk anak IPS juga sebenarnya bisa nih dilatih. Karena kualitas soalnya ini masuk ke anak jurusan IPS untuk berlatih lebih bagus. Ini Opung buat dulu 4 soal, nanti kalau buat dia kolomnya ada yang kecil-kecil kita tambahin dengan versi-versi yang berbeda dengan konteks yang sudah saya terangkan yang di pertama, dan kamu kuasain ini. Aplicate dari soal-soalnya adalah ini sudah Opung tuliskan. Oke. Nah, sekarang langsung kita bahas dulu soal yang pertama. Oke, perhatikan CP. Ingat CP apa? Calon pemimpin dan ilmuwan masa depan. Itu kamu lihat dulu soalnya. Bahwa titik P min 2,5. Ada titik P min 2,5. Titik yang kedua Q 2,3 dan R A,9. Oh, ini ada tambahan bahwa R ini sebenarnya boleh saya katakan mereka itu saya tambahin di sini garis PQ tegak lurus atau ini segaris saja ya saya buat ya. Ketiga titik ini segaris. Ini kata kunci yang saya buat nih, segaris. Nah, berapakah nilai daripada A? Berapakah nilai daripada A? Jadi logikanya kira-kira begini CP. Ada di sini garis. Nih. Ya, ada garis. Saya buat sebarang. Misalnya titik P-nya, garis ini hanya mewakili nih CP ya. Garis ini boleh sampai ke Samosir, sampai ke Tarutung, sampai ke Siantar. Garis ini namanya juga garis ini hanya mewakili doang. Jadi potongannya aja ini. Kalau ini panjangnya sampai tak hingga, tak terdeteksi. Oke. Dan ada titik R. Di sini dia R. Suka-suka sebenarnya kita menentukan letaknya ini karena kita juga nggak tahu, masih dalam bentuk bayangan. Tapi saya buat aja konteksnya dia. Inilah dia P-nya. Min 2,5. Atau saya buat di sini Q-nya deh. Nah, karena ini kan dalam bentuk bayangan. Kita hanya membayangkan kondisi keberadaan soalnya. Dan PQ serta ditanya di sini R. Nih R ini supaya ini segaris. Ya, supaya ini segaris titik A,9, maka A itu harus berapa? Itu yang ditanyanya. Jadi pengertiannya, konsepnya sederhana sekali sebenarnya ya. Nah, ada beberapa cara untuk mengerjakan ini, tapi yang saya buat yang umum aja. Jadi segaris itu artinya bisa dikatakan mempunyai kemiringan yang sama, gradien yang sama, atau boleh juga bahwa titik R ini terletak pada garis ini. Jadi untuk mengerjakannya, yang pertama boleh kita buat konteksnya, yaitu coba cari dulu persamaan garis PQ.
Oke, cari yang pertama garis PQ. Lihat nih, Opung buat pelan-pelan, mengerti? Nah, garis PQ ini adalah persamaan garis melalui dua titik. Ya, kemarin gimana? Ini sekalian kita latih ya. Ini titiknya, yaitu sebenarnya nggak usah pakai lagi cara kamu pakai tahan napas saja udah harus bisa, tapi ini saya latih dengan konteks ini suka-suka ya. Mau titik pertama kau buat si 2,-3 dan titik kedua min 2,5 nih, suka-suka aja, mau balik-balik dia nggak masalah ya. Oke CP. Nah, ingat setelah itu bahwasanya di sini kau buat tadi kemarin dulu bayangan dalam visualmu juga boleh bahwa ini Y, ini X. Ingat dari atas ke bawah kurangin, bawah ke atas kurangin sama dengan determinannya kalikan. Tahu? Gampang kan? Oke. Persamaan garisnya jadi apa tuh? Ya. Persamaan garisnya jadi dia min 2 5 tadi udah masuk ya, 2,3. Maka persamaannya adalah 2 kurang 2. 2 kurang lagi 2, 4. Y ya, karena pertama kita tuliskan Y. Baru sekarang dari sini ke atas. Nih, ini anggap aja tanda plus. Nanti kalau jadi minus juga nggak masalah, tapi ya kalau kamu mau langsung itu nggak masalah. Ini yang sebelah kirinya udah. Sekarang dari bawah ke atas. 5 kurang 3. Berarti positif 8 ya. Positif 8 X sama dengan, yaitu determinan matriks sebenarnya, tapi saya belum bahasin matriks. Sama dengan ini kali ini, sama dengan 5 kali 2 kurang apa itu? Min 2 kali min 3. Itu dia persamaan garisnya. Berarti 4Y tambah 8X sama dengan 10 kurang 6. Ini min 2 kali min 3. Berapa tuh? Min 2 kali min 3 positif 6. 10 kurang 6 sama dengan 4. Ya kan? Nah, kalau ini mau kau rapikan, kau obok-obok konsepnya. Kalau lompat-lompat lewat tanda sama dengan dia berubah tanda. Tapi supaya rapi ini, karena saya lihat soal ini boleh kita sederhanakan bahwasanya ketiga unsur ini mempunyai konstanta yang artinya mempunyai kelipatan yang bisa disederhanakan. Oke, apa? Sama-sama dibagi 4. Ya, jadi bagi 4 Y. Tambah bagi 4, 2X. Bagi 4 sama dengan 1. Inilah persamaan garis yang melalui titik apa CP? Titik min 2,5 dan 2,3. Masalahnya sekarang katanya segaris. Kalau dikatakan segaris atau bahasa itu boleh dikatakan melalui. Segaris. Melalui, terletak, nih terletak pada gitu loh. Jadi terletak pada garis ya, terletak pada garis. Itu artinya apa? Bahwasanya titik R yang mempunyai koordinat katanya adalah absis dan ordinat X dan Y. A,9 CP dia melalui Y tambah 2X sama dengan 1. Oke? Berarti di sini koordinatnya X, Y-nya ini artinya X-nya A, Y-nya 9.
Kalau dikatakan dia segaris, terletak pada, melalui, artinya apa? Nilai itu memenuhi kebersamaan yang ada, ke grafik yang ada, bukan hanya garis. Mau lingkaran, mau parabola, mau apa, gambar apa dia, kalau dikatakan segaris, melalui, terletak pada, berarti titik itu memenuhi kebersamaannya. Berarti dalam hal ini gantikan X-nya A, Y-nya 9. Y 9 tambah 2A, X-nya ganti A ya. Nah, di sini kata kuncinya 2A. Nih, sama dengan 1. Nah, rapikan lompat sana, lompat kiri, 2A 9-nya pindah menjadi 1 kurang 9. Nih, kita mau tunggalkan A-nya, berarti 1 kurang 9 minus 8. Berarti A-nya sama dengan minus 8 bagi 2 minus 4. Atau saya tulis rapiin dulu dah, CP ya. Mana tahu kamu lemot. 2A sama dengan minus 8. Maka A sama dengan minus 8 per 2. Ya, maka A sama dengan minus 8 dibagi 2 berapa? 4. Itulah dia nilai A yang memenuhi. Kalau dia segaris, terletak pada, melalui grafik apapun itu, kalau sudah katakan terletak, melalui, nilai itu memenuhi kebersamaannya. Ingat itu. Ya, kalau Opung bilang ingat, langsung kau simpan di memori otak bawah sadarmu. Oke, soal yang berikutnya. Kita goyang lagi. Ada 2 garis. Jika garis yaitu 4X tambah BY. Nih, 4X tambah BY. Dan BY, ini B ini kita nggak tahu bilangan. Dan garis yang kedua, ini garis pertama, ini garis kedua, saling tegak lurus. Saling tegak lurus. Maka B-nya berapa? Nih. Ingat konteks tegak lurus apa? M1 dikali M2 nilainya sama dengan min 1. Itu konteksnya. Nah, jadi dalam hal yang pertama, ini garis 1. Saya buat dia garis satunya itu, mana ini? Garis satunya itu adalah yang ini. Garis satunya adalah ini 4X. Ingat, X dan Y buat dalam satu ruas, satu wilayah, satu tempat, sama-sama di kiri atau sama-sama dengan di kanan. Ini mah nggak ngaruh mau lompat mau di kiri, nggak ngaruh. Yang jelasnya kemarin gradiennya ini apa? M sama dengan minus koefisien X. Jangan lupa lagi nih, saya ulangi, per koefisien Y. Koefisien itu artinya bilangan yang menempel di X dan menempel di Y. Inilah M1-nya. Maka ketemu di sini CP, M1-nya berapa? Minus koefisien X per koefisien Y minus 4 per B. Oke, ketemu, simpan. Nah, garis yang kedua, ini garis yang kedua. Nih, garis yang kedua. Di sini BY sama dengan 9X ditambah 5. Nah, X dan Y-nya belum satu wilayah, belum ngumpul mereka. Ya, belum sekamar mereka. Jadi ini satu kamarin dulu. Artinya yang ini pindahin atau yang mana kelompat, biasakan ini terbiasa lompat ke kiri ya. Min 9X tambah BY sama dengan ini nggak ngaruh, ini si C konstanta ini.
M1, M2 ketemu sama dengan berapa? Minus koefisien X 9 per koefisien Y B. Berarti B ya sama dengan 9. Dapat kemiringan daripada kedua garis, dapat gradien kedua garis. Syaratnya tegak lurus, pakai telur. Apa syaratnya tadi? Ingat ini syaratnya. Kamu kunci. Kalau ini kamu nggak tahu, maka hambar semuanya. Udah gelap, hambar gelap, nggak berguna, nggak bernilai lagi. Kalau dikatakan hafal, dihafal. Simpan di otak bawah sadarmu yang paling dalam. Oke, kalikan M1. M1 kali M2 sama dengan min 1. Berarti M1-nya minus 4 per B. Kali M2-nya. M2-nya berapa nih? 9 ya? No, ini 9 per B. Nih. M1 kali M2 sama dengan 9 per B. Nilainya harus sama dengan min 1. Ini dalam konteks kali. Berarti minus ini kan satu kesatuan, sama aja nih. Nih saya buat nih. Artinya di sini bahwasanya ini sama-sama minus satu ini. Jadi satu itu kalau mengalihkan dalam bentuk kali dalam cukup satu pecahan ya, jangan dikali masing-masing nanti jadi plus dia. Atau langsung saya habisin aja deh, nggak masalah. Kalau kamu masih belum paham nanti komen aja di situ. Biar konsep-konsep dalam bentuk pengalian ke dalam kurung, komutatif, distributif, hubungannya ke nilai yang negatif. Oke. Maka yang terjadi di sini apa ini? 36 per B kuadrat itu sama dengan 1. Maka sini ketemu dia apa tuh? B kuadrat sama dengan 36. Pada saat kapan B kuadrat sama dengan 36? Pada saat B-nya itu plus minus 6. Minus 6 kuadrat dalam kurung 36. 6 kuadrat 36. Jadi ada dua kemungkinan. Boleh dititik pada saat dia B-nya sebesar minus 6 atau X-nya B-nya sebesar positif 6. Jadi B-nya itu ada dua kemungkinan, 6 dan minus 6. Dua-duanya memenuhi. Oke, begitu dia CP. Ya, pahami pelan-pelan, mengerti. Jangan kau langsung ini, kalau jalankan terus, matikan dulu, skip, baru lihat stepnya. Oh. Kepada orang tua saya harapkan kalau artinya boleh, tolong tampilkan ini di layar yang besar supaya visualnya lebih enak. Ya, visualnya lebih enak. Ada kok sekarang dia connecting antara handphone ke TV LED. Ya. Jadi gambar dari handphone muncul dia ke TV. Jadi supaya dia bisa lebih gede kelihatan. Ya, saya harap orang tua mau tahu kalau mau jadi anaknya mau sukses. Karena itu adalah harta yang paling berharga kita. Ya, jangan kita menuntut harus begini pandai tapi persiapannya, perlengkapannya nggak kita persiapkan. Ya, itu harapan saya. Kalau yang ada TV, ya TV yang 21 in, karena kalau ini dilihat di layar handphone dia agak kewalahan, saya bisa menyadari itu. Karena dalam teori belajar itu 3 konsep, visual, kinestetik dan auditorial. Nanti pada saat auditorialnya kamu pasang kencang itu suara TV-nya, nah itu ngaruh. Visualnya kamu kalau dia nggak terganggu dengan kondisi melihat soal-soalnya yang mungkin dia kalau di handphone cukup terbatas, dia bisa dilebarkan di TV.
Oke, itu harapan saya. Semoga orang tua semua dalam keadaan sukses untuk mendapatkan atau mencapai tujuan daripada si anak-anak kita ini, ya. Oke, soal yang berikutnya, Opung bacakan. Persamaan garis melalui titik min 7,12. Nih. Dan tegak lurus garis min 2,4. Dan 3 melalui nih. Jadi logikanya begini saya buat nih. Ada garis. Nih di sini ada titik min 3,5 bayangan kita aja. Dan ada garis lagi min 2,4 kan ini katakannya kan. Nih. Katanya muncul sebuah garis yang tegak lurus, telur dia nih. Tegak lurus dan melalui titik min 7,12. Min 7,12 itu bebas aja dulu. Ini dalam applicat aja, hanya membayangkan konteks kerjanya. Saya buat di sini min 7,12. Yang ditanya apa nama garis ini? Nah, konteksnya ingat tegak lurus masih pakai M1 kali M2 sama dengan min 1. Kalau sejajar M1 sama dengan M2. Jadi, kalau saya katakan ini garis A, saya buat yang hitam ini, biar jangan berubah. Supaya visualnya jangan terganggu, ya. Ini titik A, ini titik B. Nah, ingat, enak ya, CP. Ingat CP ya, jadi ini kalau hanya untuk mencari gradien, kita nggak usah buat pakai rumus. Karena gradien itu adalah sama aja itu dengan delta Y per delta X. Ingat, delta Y per delta X, selisihkan Y-nya, selisihkan X-nya itu gradien daripada garis. Oke, kalau itu dia gradiennya, maka kita cari gradien MAB, garis AB. Maka MAB delta Y per delta X, selisihkan Y-nya. Ini maksudnya Y2 min Y1 per X2 kurang X1. Kalau terbalik pun nggak masalah, asal sama-sama di sini 2 atau sama-sama 1, ya. Selisihkan itu artinya. Nah, jadi di sini kalau Opung buat misalnya ini X1, ini Y1 dong, X2 mengakibatkan ini Y2 dong, maka nilai MAB ini sama dengan adalah Y2 min Y1, berarti 4 kurang Y1 ya, kurang 5 per X2 kurang X1. X2 min 2 kurang X1 min 3. Nah, nilainya gradien daripada garis AB adalah 9 per berapa itu yuk? Per min 2 tambah 3 adalah 1. Min plus ya. Nah, MAB itu 9. Yang ditanya bukan adalah gradien AB. Karena dia tegak lurus, garis G tegak lurus ke MAB. MAB, nih. MAB tegak lurus. MAB. Maka di sini kita mau cari MG, ya. M garis G yang mau kita cari ini sama dengan apa? Rumusnya M1 kali M2 sama dengan min 1. Nih, M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi bukan ini yang kita pakai, tapi M1 kali M2 sama dengan min 1. MG yang kita butuhkan. Jadi kalau M1 kali M2 sama dengan min 1, kamu nggak usah ribet-ribet. Ingat ini, kalau dia tegak lurus, M yang dipakai ini, balikkan ini 1/9 dan negatifkan. Udah, gitu aja. Ya, biar cepat.
balikkan dan negatifkan. Itu kalau tegak lurus gradien yang mau dicari. Oke, titik yang mau dilalui berapa? Titiknya sudah tahu. Nih, jadi persamaan garis yang mau dicari adalah M sama dengan ya MG sama dengan min 1/9 dan melalui titik yaitu min 7,12. Dah, rumusnya apa kemarin tuh? Y min Y1 sama dengan M gradien yang mau dipakai X kurang X1. Ini X1-nya, anggap ini Y1-nya. Nih, berarti masukkan Y min 12 sama dengan M min 1/9. Gitu. Min 1/9 yang dipakai. Kebalikan dari sini ya, ini 9 sama kali X min X1. X min X1 min jadi plus 7. Nah, ini kali silangkan ini 1/9-nya ke sini ya. Kalau ada pecahan 9Y kurang 12 kali 9 adalah 108 ya. Oke. 9 ya 108. Sama dengan min X ini tambah 7. Oke. Masuk minusnya ke dalam, min X min 7. Oke, berarti ini selesaikan. Ini X-nya pindahin satu ruas, mau begini juga udah boleh. Kamulah yang merapikannya, tergantung pilihan jawab apa. Konteksnya hanya mengerti sampai di situ. Nah, sekarang soalnya diadopsikan dengan membaca grafik-grafik peta-peta. Jadi tidak dalam bentuk soal-soal tertulis dia. Nah, sekarang di sini ada garis K. Ini bukan titik K ya, garis K. Garis K. Ada garis K. Ini saya katakan ini garis K biar jangan salah ini. Garis K. Nih. Baru ada di sini garis L. Nah, garis L ini melalui titik garis L melalui titik apa itu? 2,0 dan 0,-4. Nih. Dah. Yang mana katanya garis L tegak lurus garis K ke dalam gambar ini. Ini simbol tegak lurus ya. Siku-siku. Aduh, kok dingin banget nih. Jam berapa? Oke, nah sekarang kita cari, ditanya persamaan garis K. Berarti kita butuh apa? Persamaan garis. Kalau disuruh mencari persamaan garis, harus 1, 2 titik diberitahu atau pakai rumus gradien diberitahu dan 1 titik. Nah, sekarang kita lihat gradien dari garis L ini kan dapat kita cari ML. Ya. ML. M garis L. Gitu aja deh. ML. Gradien garis L. Apa tadi? Delta Y per delta X. Selisihkan Y, selisihkan X-nya. Nih, X1, X2 ini kalau Y dulu ya, Y, delta Y. Mau bawa atas bawah pokoknya sama, asal dia permulanya sama. Berarti nih 0 kurang 4. Saya ambil dari sini dulu 0. Maka X-nya harus dari sini. Jangan terbilak-bilak. Berarti X-nya adalah 2 kurang 0. Maka gradiennya adalah delta Y. Delta Y 0 kurang 4 per delta X. Ini delta Y benar ya? Delta Y
0 kurang 4 delta X. Ini ML-nya, delta X-nya. Berarti dia sini 4 per berapa ini? 4 per 2. Oke, 4 per 2 ya, delta E per delta X. Berarti gradiennya sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. 2,0 benar? Oh sorry, no way. Makanya opung tadi bingung ini sedikit. Ini titik ini bukan 0,-4 tapi 0,4 ya. 0,4. Opung bingung tadi. Kenapa bingung? Loh ini condong ke kanan kok hasilnya condong ke kiri, garis ini kok hasilnya positif. Berarti ada there's something wrong with this writing. Jadi kamu harus paham bahwa kemarin sudah saya katakan kalau condong ke kiri harus gradien itu pasti negatif. Condong ke kanan gradiennya pasti positif. Hasilnya tadi 2 berbanding terbalik dengan realita gambar. Opung sempat bingung, maklumlah kamu, opung udah tua. Jadi di sini sebenarnya ini adalah -4 ya. Per 2 sama dengan -2. Itulah gradien daripada garis L. Mana sini buat L gini aja dah. Nah sekarang kita butuh garis MK. Garis MK. Garis gradien K. Gradien K tegak lurus. MK tegak lurus. Maka nilai sama dengan apa? Ingat, balikkan dan negatifkan. Balikkan dulu angka 2. Kebalikan 2 adalah 1/2. Dan negatifkan kali negatif gitu loh. Awalnya di sini sudah negatif, kali negatif lagi jadi positif. Nih. Jadi gradien garis K itu udah tahu setengah. Supaya dapat persamaan garisnya, kita butuh titik. Ya, 1 titik supaya bisa masuk ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Mana ini? X1 Y1-nya. Nah, kita lihat. Garis K itu kan sudah 0 di sini sebenarnya. Kamu harus jeli. Garis K ini melalui sebuah titik di sini juga. Titik apa? 0,4. Maka titiknya adalah 0,4. Nah, inilah X1 dan Y1 yang kita butuhkan. Tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Y min Y1. Y min Y1. Berapa Y1-nya? 4. Sama dengan M. Udah tahu setengah yang pakai telur tadi. X min X1. 0. Ada angka pecahan, kalikan dulu biar jangan bingung. 2Y kurang 8 ya. Karena ini dalam dibatasi dia plus minus, maka masing-masing dikalikan 1/1. Oke, sama dengan di sini 1. 1 kali X min 0 ya sama dengan X. Inilah persamaan garisnya. Ini boleh kita rapikan, pindah-pindah. X min 2Y. Ini pindah kemari. Sama dengan min 8. Atau dirapin lagi. X min 2Y tambah 8 sama dengan 0. Nah, tergantung arah jawabannya di pilihannya di mana letaknya. Jangan udah panjang kau kerjain di sini sampai di sini, mindahin terakhir kau salah. Waduh, coba bayangkan. Bisa stres kau kan gitu. Apalagi itu ujian akhir nasional pun itu udah panjang-panjang, rupanya salah melompat-lompat pula kau salah milih. Wah, bisa jadi leteung nanti. Oke, sekarang kita lihat nih, kosong, masih ada yang kosong. Oke, coba ini ya, saya tulis soalnya ya. Ada lagi, saya tulis saja dia. Ditanya persamaan garis melalui ini titik potong. Ya, titik potong
Dah, titik potong, yaitu ada 2 garis. Nih, garis 1, ini garis 2. Garis 1 saya katakan dia di sini 2x tambah 3y sama dengan 5, dan garis kedua saya katakan x min 2y sama dengan min 1. Nah, yang ditanya adalah apa? Apakah persamaan garis yang melalui titik potong ini? Jadi, kita butuh titik potong ini. Dah, dan sudah diberitahu dengan, misalnya dengan M-nya persamaan garis itu, dengan M sebesar, katakan dia adalah gradien sebesar 2. Ya, gradiennya sudah diberitahu, Y min Y1 sama dengan M gradien. Kita butuh X1 Y1 yang sembunyi di perpotongan kedua garis ini. Kita mau cari ini X1 dan Y1-nya karena adanya di sini. Oke, ini kalau mencari X1 dan Y1 ini bisa kalau biasanya disubstitusi. Sekarang Opung buat dengan cara eliminasi dulu ya, eliminasi. Coba kamu titik target sebuah variabel yang kecil angkanya itu aja. Nah, di sini saya garis pertama ini kan saya buat ini aja deh. Ini saya target, saya bunuh dulu di angka 2. Kita arahkan ke variabel X ya, ke variabel X. Ini tambah 3Y sama dengan 5. Artinya ini yang persamaan garis 2 ini supaya X-nya sama, nih X-nya sama, artinya variabel itu nanti kalau konstantanya sudah sama boleh dihilangkan. Ini kali 2. Nah, supaya sama di X-nya berarti ini semua kali 2 nih. Ini kali 2 ya. Kalau semua itu dikali 2, maka nilainya menjadi apa? Nah, dengan target ini 2x. Nih, 2x. Nih, kali 2 ini menjadi kurang 4y. Itu sama dengan 2 kali min 1 min 2. Jadi targetnya kamu samakan dulu x-nya ya dengan KPK atau gimana. Boleh nanti dia sama-sama harus dikali, atau lirik dari soal. Kalau misalnya kita mau membunuh y-nya, menghilangkan y-nya, sorry ya, jangan membunuh, nggak boleh, dosa. Salah gitu loh. 3y min 2y. Nah, ini kan nggak boleh kita buat satu langkah. Berarti ini kita harus kali 2 dulu, ini kita harus kali 3 dulu semuanya. 2 kali kerjaan. Jadi kita intip mana yang bisa sekali kerjain langsung sama, dan langsunglah ini kita kurangkan, hilanglah satu variabel dia. 2x kurang 2x habis gitu loh. Nah, tinggallah di sini kita butuh cari si y. 3y kurang 4y mengakibatkan nilai 7y. Sama dengan 7. Nih. Ketemu y-nya toh. Kalau 7y sama dengan 7, berarti y-nya sama dengan 7 bagi 7. Ya toh? Sama dengan 1. Itulah y1. Loh, x-nya dari gimana, Pung? X-nya ini kamu susi-susikan aja ke salah satu di sini. Ke G1, ke G2 boleh. Sesuka kita. Ya, mensusi-susikan. Nih, ganti y-nya ke salah satu, ambil G2 aja. G2 katanya apa? X min 2y sama dengan min 1. Nih, gantikan X min 2y. 2 kali 1 sama dengan min 1. Ketemu X1 sebesar berapa? 2 kurang 1 sama dengan 1. Lengkap sudah penderitaan itu, sayang. Ya, lengkap sudah. Jangan main nonton drakor aja kau.
Nggak pintar-pintar nanti kau. Nggak terhormat kau kalau nggak pintar nanti di kelasmu. Coba kalau kamu jadi pintar. Lagi cowok lagi. Kalau nggak banyak cewek kelepak-keleper. Kelepak-keleper atau lemper. Kelepak-kelepak. Kelepak-kelepek. Nah, gitu loh. Kalau kamu pintar ya, CP. Tapi kalau kamu artinya tidak mau tahu, ya siapa yang mau tanya sama kau? Malah kau yang bertanya kepada itu. Mungkin cewek yang pintar. Karena Opung dulu sudah mengalami itu. Oke, nah. Jadi persamaan garisnya udah lengkap, M-nya 2, berarti Y sama Y kurang Y1, 1 sama dengan M 2 X kurang X1, 1. Oke, tinggal disederhanakan CP calon pemimpin dan ilmuwan masa depan. Nih, Y-1 sama dengan 2X min 2. Berarti Y sama dengan 2X min 2 tambah 1 min 1. Begini sudah benar. Boleh kau kumpulkan dalam satu ruas. 2X min Y kurang 1 sama dengan 0 juga benar. Atau sama-sama dikali minus, ini semua boleh. Min 2X, ini semua sama-sama dikali minus. Karena nggak ada jawabannya pilihannya seperti itu. Adanya begini, min 2X tambah Y tambah 1 sama dengan 0, itu juga benar, 0 dikali minus 0. Itulah dia soal-soal applicate daripada persamaan garis. Ini masih untuk level 8 SMP dan IPS. Kalau ada kakakmu IPS suruh belajar ini. Biasanya dia lari ke IPS karena takut matematika itu. Lari pantatnya belajar kau bilang kalau ada kakakmu. Oke, itu dulu dari Opung. Udah ngantuk lagi nih. Berlatih dan belajar supaya kamu jadi pemenang.